Young Money in the bank. Nama lengkap saya Julia Veronica Lasati. Saya kelas 10 MIPA dari SMA Immanuel Batam. Saya berasal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan ini adalah ciri khas dari budaya saya. Sapaan adat tradisi Maumere, Flores NTT. Pertama, penyambutan pada tamu yang baru datang. Dalam upacara adat besar atau penyambutan tamu, biasanya harus melakukan sekapur siri dalam bentuk huler wair. Itu yang pertama yang harus dilakukan, disertai dengan sapaan adat singkat. Huler wair. Para petua adat menyediakan sirip pinang di piring dan sebuah kelapa yang muda beserta daun huler. Kelapa tersebut dibelah dengan pisau sehingga air kelapa tersebut digunakan untuk huler wair. Huler wair dengan membasuh air di atas jidat atau dahi para tamu dan disuguhkan sirip pinang yang di piring, wajib memberikan para tamu untuk makan. Jika para tamu tidak makan, maka kita mengajak mereka untuk menyentuhnya saja. Petua adat huler wair sambil membasuh air di jidat para tamu itu, ia mengucapkan bahasa adat. Bliran ganu wair, blatan ganu bau, emai ebawo, uhereta dihebui, dan reta hading nawang, leporeta dihebui, wogareta geranawang. Huler wair berarti para tamu datang meminta izin dari leluhur nenek moyang, bahasa daerahnya neninot puda pumoang, agar mengizinkan dan menjaga perjalanan para tamu supaya tidak mendapat celaka dalam sepanjang perjalanan yang mereka tuju. Dan sirip pinang bermakna bahwa para tamu makan sirip pinang berarti para tamu sudah menyatu dan bersahabat dengan alam sekitarnya, dalam bahasa daerah bergabung dengan tanah Huek Manar. Setelah sapaan kapur siri, dilanjutkan dengan tarian adat Maumere untuk penyambutan para tamu. Sebelum tarian adat Maumere dimulai, ada sepasang pria dan wanita yang sudah berpakaian adat Maumere dengan membawa sebuah talan berisi selembar kain tenun untuk mengalungi para tamu tersebut. Kain tenun selembar adalah sebuah kain yang ditenun oleh alat tradisional yang berukuran sebesar selendang, dengan bahasa daerahnya yaitu sembar. Kain sembar dikalungkan kepada tamu tersebut, dan gong waning dan penari soka papak pun dimulai. Ini adalah gambar beberapa perlengkapan alat musiknya seperti gendang, gong, dan bambu yang sudah patah untuk melengkapi suara musik. Penabuh gong waning mulai memainkan alat musik tersebut, dan para barisan penari soka papak yang berdiri di tempat mulai menari sesuai dengan irama penabuh musik gong waning tersebut. Dalam setiap penabuh gong waning mempunyai irama yang berbeda dengan tarian yang bervariasi. Para penari juga akan mengantarkan para tamu sampai ke tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya tentang aturan pemakaian busana adat Flores Maumere. Pakaian adat untuk wanita yang masih gadis yaitu baju lengan pendek atau tengge, gelang gading sebagai aksesorisnya, anting, dan sarung tenun yang bermotif. Sedangkan pakaian wanita yang sudah menikah yaitu baju lengan panjang, gelang gading, anting atau jiwang, sarung bermotif. Pakaian wanita dewasa atau lanjut usia yaitu baju lengan panjang atau yang bahasa daerahnya disebut dengan sitamitan dan sarung adat lean lipa. Pakaian adat untuk pria yaitu baju putih lengan panjang, sarung hitam dari tenunan tradisional, sembar atau seperti selendang, dan lengsu widintilun atau topi. Makanan khas Maumere.
Penyambutan tamu biasanya disediakan kue khas Maumere yang disebut dengan lekun, yang dibuat dari bahan ketan hitam, dicampur kelapa dan gula, menjadi satu lalu dibakar dengan bara api. Makanan pokoknya adalah nasi jagung. Tapi, karena adanya kemajuan zaman, biasanya disajikan nasi merah atau beras merah yang dimasak dengan menggunakan periuk tanah. Untuk makanan rumpur rampenya seperti air on lawar atau urap daun ubi, air ohumatun atau ubi rebus, dan sambal wolokoli, sambal mentah yang dibuat dengan cabai rawit, dicampur dengan tomat mentah, jeruk nipis, kemangi, menjadi satu. Rumah adat. Dalam setiap lepo atau marga, mempunyai aturan yang berbeda dalam setiap lepo. Dan dalam setiap lepo mempunyai peninggalan sejarah yang terbesar dari nenek moyangnya, dalam bentuk gading yang panjang dan akan disimpan di lepo tersebut sebagai kekuatan leluhur yang mendukung anak-anak cucu cece dalam lepo atau marga tersebut. Salah satunya yaitu Lepok Lora. Dan sejarah warisan tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Dan sejarah gading tersebut sudah menyatu dengan darah daging leluhur nenek moyang yang telah membuktikan hasil kerja mereka untuk mewariskan kepada anak-anaknya sebagai warisan terbesar. Academy.